Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat paham Islam. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Beberapa waktu lalu saya menjelaskan tentang kebijakan publik Gubernur Jawa Barat yang ramai diperbincangkan, yaitu satu gagasan sosial yang menarik sekaligus kontroversial. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggagas gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau yang dikenal juga dengan sebutan Patungan Seribu Sehari. Deddy Mulyadi pun mengklarifikasi langsung seperti dikutip dari kompas.com edisi 8 Oktober 2025 bahwa gerakan ini bersifat sukarela. Beliau menegaskan, yang mau silahkan, yang tidak mau juga tidak apa-apa. Namun dalam dunia kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Sebuah ide yang luhur tetap harus memiliki tata kelola dan dasar hukum yang jelas agar niat baik itu tidak disalahpahami atau bahkan disalahgunakan. Gerakan Rereongan ini mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat umum untuk menyisihkan Rp1.000 per hari. Tujuannya memang mulia, membantu pembiayaan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan yang seringkali tidak tercover oleh APBD. Dalam praktik birokrasi daerah, seringkali kasus mendesak seperti biaya transportasi pasien atau bantuan seragam sekolah untuk anak miskin tidak bisa segera dicairkan karena prosedur anggaran yang panjang dan sangat kaku. Nah, Rereongan Sapoe Sarebu muncul sebagai solusi cepat dan gotong royong untuk menutup celah itu. Jika diasumsikan ada sekitar 350.000 ASN di Jawa Barat dengan 22 hari kerja per bulan, maka potensi dananya bisa mencapai sekitar Rp92,4 miliar per tahun. Bayangkan angka kecil per individu, tapi dampaknya luar biasa besar bila sistemnya dikelola dengan benar. Namun kritik dari publik pun tidak bisa dihindari. Salah satunya yaitu sumbernya adalah pernyataan Deddy Mulyadi dalam video yang diunggah oleh Kompas TV dan Facebook kompas.com pada 7-8 Oktober 2025, di mana beliau menyebut dana transfer boleh dipotong, tapi duit kita banyak, nggak akan habis. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan di benak banyak orang. Kalau uang daerah itu memang tidak akan habis, tapi mengapa masih meminta sumbangan dari ASN dan masyarakat? 3 isu besar kemudian mencuat. Yang pertama, legalitas. Penggalangan dana publik wajib memiliki izin resmi sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Yang kedua, keterpaksaan terselubung. Meskipun diklaim sukarela, surat edaran kepada instansi bisa ditafsirkan sebagai perintah wajib, dan inilah yang rawan menjadi pungutan liar terselubung. Yang ketiga, kepercayaan publik. Ketika pemerintah daerah mengaku berkecukupan, ajakan berdonasi justru bisa menimbulkan skeptisisme terhadap transparansi anggaran. Namun mari kita jangan terburu-buru menghakimi. Kita juga perlu melihat nilai luhur yang ingin dihidupkan dari gerakan ini. Rereongan sejatinya bukan sekedar urusan uang, tapi rereongan adalah perwujudan nilai-nilai budaya Sunda dan keislaman. Silih asih, silih asah, silih asuh. Mari saling menyayangi, saling mengasah, dan saling mengasuh. Gerakan ini berusaha menghidupkan kembali semangat gotong royong modern, di mana masyarakat tidak pasif menunggu bantuan, tapi aktif saling menopang. Dan justru karena nilainya luhur, maka gerakan ini harus dipastikan berjalan dalam koridor hukum dan tata kelola yang bersih. Lalu bagaimana caranya agar gerakan ini tetap hidup, namun juga legal, transparan, dan berintegritas? Berikut langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Yang pertama, bentuk badan hukum filantropi daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera membentuk lembaga independen dan mengajukan izin resmi fundraising ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan begitu, Rereongan Sapoe Sarebu akan diakui secara hukum sebagai program sosial yang sah. Yang kedua, ubah mekanisme donasi. Daripada iuran harian yang rawan disalahpahami,
ubah menjadi sumbangan bulanan sukarela, misalnya Rp20.000 per bulan dengan surat persetujuan tertulis dari setiap ASN. Yang ketiga, transparansi total. Dana reongan wajib disimpan di rekening terpisah dari APBD. Publik berhak melihat laporan dana masuk dan keluar melalui portal Open Data Jawa Barat secara real time. Yang keempat, gunakan data yang akurat. Distribusi bantuan harus berbasis data BPS dan Bapeda agar dana benar-benar sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan. Yang kelima, edukasi dan sanksi tegas. Sosialisasikan bahwa program ini bukan kewajiban dan bila ada pejabat yang memaksa bawahannya berdonasi, harus ada sanksi administratif atau disipliner karena kebaikan sejati hanya lahir dari kesadaran bukan tekanan. Sahabat Paham Islam, gerakan Rereongan Sapoe Sarebu punya potensi besar untuk menjadi model filantropi daerah yang membanggakan, asal dijalankan dengan niat yang tulus, tata kelola yang bersih, dan sistem yang transparan. Rp1.000 mungkin kecil, tapi bila dikelola dengan integritas, nilainya bisa melampaui miliaran rupiah APBD yang lamban dan birokratis. Karena sejatinya yang membuat bangsa ini kuat bukan hanya angkanya, tapi jiwanya, semangat gotong royong, keikhlasan, dan kejujuran. Mari kita dorong agar Rereongan Sapoe Sarebu tumbuh dalam koridor hukum, bukan di luar batas. Agar Jawa Barat bukan hanya dikenal sebagai provinsi yang banyak uang, tapi juga kaya hati, kaya integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Paham Islam, tempat kita membedah kebijakan dengan akal sehat dan nurani yang jernih.